Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Wah, bari libur panjang, libur lagi. Nah, jangan sampai nanti pembelajarannya semakin lama, semakin jauh dari apa yang kita harapkan bersama-sama. Jadi saya berharap dari video ini nanti bisa dijadikan sebuah pembelajaran pula ya. Walaupun di setel sambil ngopi juga boleh, sambil rebahan juga boleh, kemudian juga sambil apa sajalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita sampaikan. Tapi paling pas enak ketika kita dengarkan di malam hari, tapi jangan sampai tidur, nanti tidur aku ada di tukang dongeng lah kalian gitu ya. Oke. Kesempatan ini saya akan memberikan sebuah materi yang berupa masuknya pengaruh Islam di Nusantara. Kalau kalian bisa lihat di LKS halaman 54. Masuknya pengaruh Islam. Berbicara tentang pengaruh berarti ada yang dipengaruhi. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia atau Nusantara pada waktu itu, berarti sudah ada komunitas, ada sebuah peradaban yang dibangun oleh bangsa kita, khususnya di Jawa. Ya. Khususnya di Jawa atau di Nusantara pada saat itu. Apa pengaruhnya? Banyak diantaranya pengaruhnya adalah berupa perilaku, kemudian ada yang berupa bangunan-bangunan yang perpaduan antara bangunan-bangunan yang sebelumnya dilakukan oleh orang-orang Hindu Buddha, tapi juga ada bangunan yang kemudian dipadukan dengan budaya-budaya kebudayaan Islam. Itu bangunan, dari contoh bangunan yang bisa kita lihat di Masjid Qudus. Di Masjid Qudus itu ada perpaduan pembangunan antara, dan itu dipengaruhi, artinya Islam sudah mampu mengaruhi. Kapan datang Islam itu? Kalau kita ngomong masalah mempengaruhi, pengaruh dan mempengaruhi, pasti itu berkaitan dengan adanya apa? Sebuah komunitas. Kalau hanya sendirian saja, ya pengaruhnya ada tapi tidak signifikan. Nah, kapan Islam itu datang ke Indonesia atau Nusantara sehingga mempengaruhi penduduk yang ada di Pulau Jawa khususnya dan juga di Nusantara pada umumnya, itu kemudian mampu mempengaruhi perilaku kita. Ya, ada yang mengatakan bahwa para pedagang Islam diperkirakan pertama kali datang ke Nusantara itu pada abad ke-7. Abad 7 itu berarti tahun 700-an Masehi ya. Yaitu saat kerajaan di Sumatera Sriwijaya sedang berkuasa. Kalau di Jawa mungkinan juga bersamaan dengan Mataram kuno. Entah itu rajanya siapa pas itu. Di abad ke-7 Mataram kuno. Terus kemudian juga ketika perdagangan ini dilakukan atau masuknya Islam itu melalui perdagangan tahun 700-an ini datang ke Indonesia, itu tidak banyak yang bisa dipengaruhi, ya. Nggak banyak yang bisa dipengaruhi. Kenapa? Karena masih belum bersifat sebuah komunitas besar. Baru nanti sekitar tahun 1400-an itu sudah punya komunitas besar, yaitu berupa kerajaan. Itu baru mempengaruhi yang sebagus-bagusnya ya. Terus kemudian selanjutnya pedagang Islam masuk pada sekitar abad ke-11. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya makam Siti Maimunah binti Maimun ya, Siti Maimunah binti Maimun yang ada di Saleran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang ada di situ. Di sana kita bisa lihat makam Siti Maimunah binti Maimun itu berangka tahun 1082 Masehi. 1082 Masehi ya. Terus yang ketiga, itu ada juga yang berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia mulai abad ke-13, yaitu berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Ya, tahun 13 berarti tahun 1300-an.
Itu bersamaan dengan kerajaan yang ada di Jawa Timur. Yaitu siapa? Yaitu dari kerajaan Pasal Singhasari yang bercorak Islam. Di mana itu? Yaitu di daerah sekitar Lumajang Tigang Juru. Yang kita kenal rajanya adalah Arya Minak Koncar, dari keturunan Arya Wiraraja yang dulu pernah menjadi demungnya Kertanegara waktu Singhasari di akhir-akhir masanya. Arya Wiraraja kemudian karena Wiraraja ini beragama Muslim, terus kemudian Kertanegara itu beragama Siwa yang kemudian dia lebih kepada sekte Tantra Bhairawa, gitu ya. Sebagai seorang Muslim tentunya Arya Wiraraja tidak sepakat, walaupun pada saat itu dia menjadi bawahan dari Kertanegara sebagai demung. Demung itu adalah jabatan yang memastikan bahwa raja dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, baik dari segi makanannya yang disajikan kepada rajanya, keamanannya ketika dia kemana pergi, terus kemudian juga tentang kesehatannya. Itu dilakukan oleh yang namanya demung. Demung ini dijabat oleh Arya Wiraraja yang tidak lain adalah merupakan keponakan dari Kertanegara. Jadi karena Arya Raja ini adalah anak dari saudara Kertanegara. Ya, karena dia beragama Islam, kemudian dia tidak dicopot karena berselisih paham ketika Kertanegara mau mengadakan lawatan Pamalayu, ya, memperluas negara Singhasari menjadi lebih luas lagi dengan datang ke Sriwijaya untuk mengadakan Pamalayu, lawatan Pamalayu, karena tahu bahwa Kertanegara itu tidak hanya sekedar meluaskan kekuasaannya, daerah kekuasaannya, tapi juga dia ingin menyebarkan agamanya, yaitu dari sekte Tantra Bhairawa. Arya Raja yang sebagai orang Muslim ini kemudian dia tidak mau untuk melakukan ini, tidak mau, dia tidak setuju, dan tetapi karena ini masih ponakan sendiri, nggak dicopot sebagai abdi kerajaan, tapi hanya dipindah ke daerah Madura, Sumeneb sana, kemudian dijadikan adipati di sana, itu ya. Kemudian setelah Kertanegara meninggal, dibunuh oleh Jayakatwang dari Kediri yang tidak lain adalah besannya sendiri, maka bersama Raden Wijaya, Kertarajasa yang nanti bergelar Kertarajasa itu, mereka kedatangan seorang utusan dari Cina. Tujuannya adalah supaya Kertanegara tunduk pada kerajaan Cina. Tapi utusan itu malah dipotong kedua telinganya dan kemudian disuruh kembali, menunjukkan bahwa Jawa tidak pernah tunduk kepada kekuatan asing, terutama Cina pada waktu itu. Tidak mau dia. Utusannya dipotong kedua telinganya, terus kemudian disuruh pulang. Perjalanannya itu agak lama, sehingga perubahan politik yang ada di Nusantara pada waktu itu tidak didengar oleh orang-orang. Setelah utusan ini pulang, beberapa saat kemudian kerajaan besannya yang ada di Kediri, Jayakatwang pada waktu itu, menyerang Kertanegara, dan kemudian terbunuhlah Kertanegara. Karena apa? Raden Wijaya dan Arya Wiraraja itu disuruh untuk pergi ke utara karena di sana ada kalau sekarang bahasanya ya bahasa prank, di daerah Bojonegoro sana ada pemberontakan. Ternyata ketika di sana seluruh kerajaan tentara keraton disuruh untuk ke Bojonegoro bersama Arya Wiraraja dan Raden Wijaya. Ternyata di sana tidak ada apa-apa. Nah, kekuatan yang ada di kerajaan ini lagi kosong, kemudian dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk datang menyerbu dari wilayah selatan, dan terbunuhlah Kertanegara. Ketika Kertanegara terbunuh, sementara utusan tadi nyampe ke Cina, Raja Cina sana kemudian mengirim pasukan ke sini. Sekitar hampir 2000 pasukan datang ke sini untuk menggempur
Kertanegara atau Singhasari. Ternyata di sini Singhasari sudah tidak ada. Yang ada yang berkuasa siapa? Yang berkuasa adalah Jayakatwang yang ada di Kediri. Ya. Ketika Jayakatwang yang berkuasa di Kediri, kemudian apa? Arya Wiraraja yang sejak semula tidak suka dengan Kertanegara, kemudian tamu yang ada dari Cina sekitar 2000 orang datang ke pelabuhan Surabaya pada waktu itu, pelabuhan Surabaya. Nah, kemudian dibilangin bahwa sekarang kerajaan Kertanegara itu berada di daerah sana berdalam. Nah, singkat cerita, kalau kau mau membunuh yang namanya Kertanegara ya di sana. Padahal di Kediri itu sekarang ada Jayakatwang. Bentengnya begitu, pinter dia. Jadi musuh yang dari Cina itu diarahkan ke Kediri untuk membunuh Jayakatwang. Nah, singkat cerita, Jayakatwang bisa dikalahkan bersama bersama tentaranya Arya Wiraraja dan sisa-sisa dari tentara Singhasari, ya, Singhasari, untuk membantu tentara Cina, dan akhirnya kerajaan Jayakatwang bisa dihabisin dan Jayakatwangnya sudah meninggal. Setelah meninggal, sebelumnya itu Arya Wiraraja berjanji kepada para tentara Cina itu bahwa bahwa nanti kalau kamu bisa mengalahkan Kertanegara yang tidak lain adalah Jayakatwang yang ada di Kediri, maka kamu bisa memboyong satu putri Kediri. Setiap tentara bisa membawa satu putri Kediri. Selesai perang dan Jayakatwang kalah, maka sang tentara dari Cina menagih janji dong. Karena sudah selesai tugasnya, menagih janji kepada siapa? Menagih janji kepada Arya Wiraraja dan Raden Wijaya. Mana? Katanya mau dikasih putri Kediri satu-satu. Oh ya. Karena ini orang cerdas, maka dia memberikan informasi lagi kepada tentara Cina bahwa tentara Cina itu tidak boleh membawa senjata apapun, karena putri Kediri itu dia pemalu dan kemudian takut dengan namanya senjata dan darah. Karena sudah kadung percaya dengan Arya Wiraraja dan Raden Wijaya, maka sebagian tentara ini berangkatlah menuju ke Kediri. Tapi di tengah jalan, tepatnya di Desa Peh Serut sekarang hari ini, Kecamatan Sukomoro, di situ ada namanya makam Tartar, dengan tentara Cina yang tidak membawa senjata apapun datang ke Kediri dan kemudian singgah di tempat itu ya, kemudian dibantai di situ oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja bersama kekuatan-kekuatan dari Jayakatwang yang masih ada. Kemudian di situ dijadikan sebuah tempat pembunuhan semua orang-orang tentara. Hanya sebagian kecil yang ada di ujung Galuh atau pelabuhan Surabaya itu kemudian mendengar berita bahwa tentara-tentara itu telah dibunuh dan dikhianati oleh orang Jawa. Maka sebagian dari tentara yang berjaga di bentengnya atau di markasnya yang ada di ujung Galuh itu kemudian melarikan diri dan pulang, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Itu hebatnya orang Jawa, ya, orang Jawa. Jadi dia tahu persis bagaimana strategi, bagaimana dia bisa membuat inovasi-inovasi perlawanan terhadap musuh. Itu karena dia kebiasaan untuk membaca. Jadi dia tahu baca yang tersirat, ayat yang tersirat dan ayat yang tersurat. Yang tersirat yaitu keadaan, sehingga dia bisa membaca strategi. Cina ini harus diarahkan, tentara Cina itu harus diarahkan kemana supaya mereka tidak menjajah lagi, karena dia tidak ingin dikuasai oleh orang-orang Cina. Maka diadu domba mereka dengan musuh yang sejatinya yang ada di Kediri. Nah, pada tahun 1292 itulah Jayakatwang terbunuh
Dan kemudian tahun 1293, 1 tahun kemudian, Raden Wijaya mendeklarasikan diri untuk menjadi Raja Majapahit yang pertama yang bergelar ya Kertarajasa, ya Kertarajasa. Dan kemudian sebelum Raden Wijaya mendeklarasikan melanjutkan kerajaan Singasari yang kemudian dinamai dengan Majapahit, ya Majapahit Nilwatika, itu sebelumnya sudah ada rundingan bahwa Arya Wiraraja akan diberikan daerah bekas dari kerajaan ibundanya, yaitu di mana? Di daerah Lamajang Tigang Juru yang sekarang kita kenal dengan Lumajang, ya. Daerahnya ya mulai dari situ sampai ke timur, sampai ke daerah Blambangan sana, itu menjadi Lamajang Tigang Juru, ya. Lamajang Tigang Juru yang notabene adalah seorang Muslim yang menguasai, dan didirikanlah di sana kerajaan Lumajang Tigang Juru. Setelah Arya Wiraraja mangkat atau meninggal dunia, maka digantikan dengan anaknya yang bernama Arya Minakoncar. Kemudian nanti digantikan lagi oleh anaknya lagi, dan digantikan oleh anaknya lagi, anaknya Arya Minakoncar inilah kemudian dia mengabdikan dirinya sebagai negara pasal dari kerajaan Majapahit. Kerajaan pasal itu adalah kerajaan bawahan dari Majapahit yang kemudian tidak lagi bergelar sebagai raja seperti Minakoncar atau Arya Wiraraja, tetapi dia hanya bergelar sebagai Adipati Lumajang. Nah, ini tahun 1293 berdayaan ya, tahun 1300-an lah ya, 1300-an sekian. Kemudian itu sudah ada sebenarnya kerajaan Islam yang mempengaruhi rakyat Indonesia. Apakah kemudian Majapahit itu Islam? Oh enggak, Majapahit tetap adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, tetapi di dalamnya bukan tidak berarti ada orang Islam. Ada orang Islam. Ada orang Islam. Bisa dilihat di mana? Di situs makam yang ada di Praloyo di daerah Mojokerto itu. Bisa dilihat di sana ada peninggalan makam-makam Islam yang bertuliskan, nisannya itu bertulisan Arab. Jadi ada. Jadi bukan berarti kemudian kalau misalkan Hindu-Hindu semua, enggak. Sebagaimana hari ini kita mengenal bahwa 87% penduduk Indonesia adalah Islam, tetapi bukan berarti semuanya adalah Islam. Enggak. Negara ini ada sebagian yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada nggak ada yang beragama Kristen, ada yang ada beragama Konghucu, ada, bahkan yang tidak beragama pun juga ada, tapi tidak mencuat karena di Indonesia tidak menerima orang yang tidak beragama Islam. Mereka harus memilih agama apa di KTP. Itu ya. Jadi pengaruhnya seperti apa ya? Pengaruhnya berbagai bidang, termasuk dalam bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, terus kemudian kita bekerja, kemudian dalam hal pembangunan arsitektur dan lain-lainnya. Itu mempengaruhi perilaku dari orang-orang Jawa yang sebelumnya itu beragama Hindu-Buddha, dan juga jangan lupa bahwa agama Islam, agama orang Jawa yang pertama kali itu dinamakan Kapitayan. Ya, Kapitayan Tuhannya adalah Sang Hyang Toyo. Tan keno kinoyo ngopo. Nah, tidak bisa disamakan dengan apapun, tidak bisa diapa-apakan dengan apapun. Kalau di dalam Islam sendiri, laisa kamislihi syai'un. Ya. Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan apapun, tidak bisa. Nah, di Jawa sendiri juga sudah begitu, punya sebuah kata-kata yang cukup unik, tan keno kinoyo ngopo. Tan keno kinoyo ngopo. Itu bukti bahwa agama ini adalah agama tauhidnya orang Jawa, tetapi karena praktek
prakteknya itu seperti menyembah kayu watu, maka oleh orang-orang Belanda yang datang pada tahun 1602, atau mungkin juga Tom Peres pada tahun 1513 datang ke Indonesia, dia melihat bahwa orang Jawa itu seperti orang kafir. Karena apa? Dia menyembahnya melalui sesuatu yang dianggap sebagai to atau tu, tugu, tombak, toyo, ya, disendang-sendang, kemudian diberikan sebuah sesaji. Dan itu yang kemudian dianggap oleh orang-orang Belanda sebagai apa? Sebagai kepercayaan animisme dinamis. Itu mereka yang membuat. Sesungguhnya orang Jawa itu memiliki agama tauhid kapitayan yang Tuhannya disebut Sang Hyang Toyo. Karena orang Jawa itu punya kekuatan tauhid, agama tauhid, maka pada tahun 1448 ketika wali-wali itu datang ke sini, beliau-beliau ini dengan mudahnya untuk apa? Untuk mengubahnya dengan tanpa banyak energi yang dikeluarkan. Kenapa? Karena dia sudah sama-sama hampir mirip-mirip, maka kemudian tinggal dirubah sedikit, sudah kemudian sama dengan agama Islam. Dakwah-dakwah yang dilakukan oleh wali-wali Songo sehingga membuat orang itu merasa tidak digurui, tetapi mereka merasa kembali ke rumahnya dengan berbagai syariat Islam, kemudian dimasukkan lewat budaya-budaya ada seperti wayang dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini kita bisa mengetahui hal itu, maka bersyukurlah bahwa Indonesia ini selain orang-orang Islamnya itu diajari oleh orang-orang dari aslinya dari Arab sana, tetapi juga memiliki sesuatu yang sangat-sangat bagus. Apa yang itu? Namanya kearifan lokal. Kearifan lokal inilah yang membuat kita menjadi bijaksana, bukan bijak sini. Kalau bijaksana itu adalah kita menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita, tetapi kalau bijak sini itu menganggap bahwa diri kitalah yang paling benar dan yang lainnya salah, dan itu tidak benar bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.